Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari 3 pertandingan di English Premier League. Yang pertama adalah pertandingan antara Liverpool versus Watford yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini berarti Liverpool telah berhasil memenangi 10 pertandingan terakhir mereka di English Premier League, dan pertandingan kedua adalah antara Chelsea versus Brentford yang berakhir untuk kemenangan Brentford dengan skor 1-4. Dengan kekalahan ini berarti untuk kedua kalinya Chelsea kalah di kandang sendiri di English Premier League setelah sebelumnya mereka kalah lawan Manchester City di awal musim. Pertandingan ketiga adalah antara Manchester United versus Leicester City yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Dengan hasil draw ini semakin menyulitkan Manchester United untuk bisa menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di top 4 zone agar bisa bermain di Champions League musim depan. Dari jumlah pertandingan, MU sudah memainkan 2 pertandingan lebih banyak daripada Arsenal dan 1 pertandingan lebih banyak dari Tottenham Hotspur. Dan lagi-lagi masalah klasik di Manchester United kembali bisa kita lihat di pertandingan non Leicester ketika para pemain Manchester United mengandalkan skill individu mereka daripada mengandalkan teamwork. Memang Rangnick telah bisa membenahi masalah di lini pertahanan, tapi masalah kedua muncul, yaitu dalam urusan mencetak gol. Dan tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo dan dengan menerapkan sistem false nine, lagi-lagi MU gagal untuk meraih kemenangan. Sebelumnya di pertandingan lawan Manchester City, ketika bermain di Manchester City, Rangnick juga menerapkan sistem false nine ketika Ronaldo tidak bermain. Di situ pun Manchester United gagal meraih kemenangan, bahkan kalah telak dengan skor 4-1. First match yang ingin saya bahas adalah pertandingan antara Liverpool versus Watford. Tentu di atas kertas Liverpool akan dengan mudah memenangi pertandingan ini teman-teman. Tapi ada satu masalah bagi Liverpool di pertandingan ini, yaitu tidak bisa dimainkannya Trent Alexander-Arnold. Karena kita tahu bahwa pemain ini adalah pemain yang paling aktif bergerak dari lini pertahanan dan banyak memberikan umpan-umpan kunci atau juga assist. Dan dia juga bisa mencetak gol, kita tahu, dari situasi tendangan bebas. Ini yang tentu mengkhawatirkan Jurgen Klopp. Tapi ternyata Joe Gomez yang dimainkan di sektor fullback sebelah kanan bermain cukup agresif, dalam bertahan dia disiplin, dan juga dalam urusan membangun serangan dia bisa memberikan 1 hingga 2 umpan kunci dan tentunya memberikan assist untuk gol pertama yang dicetak oleh Jota. Memang Sadio Mane tidak bermain dari awal dan kita lihat permainan Salah tidak istimewa seperti biasanya. But still, Liverpool is very strong team this season. Dan salah satu faktornya adalah karena para pemain Liverpool sekarang fully fit, tidak seperti musim lalu. Ketika Liverpool permainannya sedang bagus-bagusnya musim lalu, satu persatu pemain mereka terutama di lini pertahanan mulai cedera, sehingga mereka tidak bisa mengimbangi performa dari Manchester City. Tapi ternyata sekarang ketika pemain-pemainnya fully fit dan Klopp punya skuad yang lebih dalam lagi, ya terlihat permainan dari Liverpool konsisten. Manchester City dalam 10 pertandingan terakhirnya saja tidak bisa terus-menerus meraih kemenangan di English Premier League. 2 kali draw dan 1 kali kalah lawan Tottenham Hotspur, tapi Liverpool winning. Terlihat para pemainnya itu sudah punya teamwork yang bagus dan momentum saat ini berada di kubu Liverpool. Dan menurut hemat saya, pertandingan ini dimanfaatkan Klopp sebagai warming up jelang pertandingan Champions League nanti lawan Benfica dan kemudian pekan depan lawan Manchester City. Karena terlihat para pemain Liverpool itu tidak selalu terburu-buru membangun serangan. Mereka bermain dengan tenang dan mereka berhasil mendapatkan banyak sekali peluang di pertandingan ini teman-teman, meskipun tidak banyak peluang emas. Ya karena Watford bukan saja parkir bis, bukan saja parkir pesawat, tapi sepertinya sewa gunung untuk menyulitkan penetrasi yang biasa dilakukan oleh Salah, Firmino ataupun Jota. Sehingga memang Liverpool dari open play hanya bisa mendapatkan 2 peluang yang berbahaya. Dua-duanya dari Jota, di mana salah satunya dia berhasil mencetak gol. Apa sih kekuatan dari Liverpool? Bahwa mereka punya lini tengah yang tangguh. Henderson, Thiago, Curtis Jones bermain bagus di pertandingan ini, ditambah ketika Fabinho masuk setelah dia menggantikan Curtis Jones.
Jadi terlihat bahwa permainan Liverpool stabil, mereka bisa bermain kreatif, mereka mencetak gol pertama ketika Gomez melakukan overlap, memberikan umpan yang manis ke dalam kotak penalti dan Jota melakukan pergerakan tanpa bola dan bisa mencetak gol. Setelah itu Jota mendapatkan satu peluang lagi yang bisa di-save oleh penjaga gawang dari Watford. Watford juga mendapatkan peluang di menit-menit awal dari Sarr, dari Hernandez juga pemain mereka. Kemudian dari Kucka juga ya ketika dari serangan balik ya. Tapi kita tahu bahwa form dari Alisson kan memang lagi bagus ya musim ini ya. Dia bisa melakukan save yang penting itu dari Kucka. Setelah itu ya Watford bertahan total di babak kedua. Maka itu mereka tidak mendapatkan peluang yang berbahaya. Dan terlihat jelas bahwa Jota itu dilanggar ketika ada corner kick. Dan Fabinho bisa menyelesaikan tendangan penalti itu dengan sempurna dan membawa Liverpool meraih kemenangan. Dengan demikian kita tahu sekarang Liverpool head to head dengan Manchester City agar bisa menjadi juara musim ini. Ini akan seru nih teman-teman ketika dua tim ini nanti akan bertemu pekan depan ya, ketika nanti bermain di Etihad Stadium ya, bermain di kandang Manchester City. Nah itu bisa menjadi penentuan tim mana yang akan menjadi juara musim ini. So now into the second match, Chelsea versus Brentford. Ini sebuah kejutan teman-teman, Brentford itu bisa menang dengan skor telak juga. Justru saya melihat bahwa Thomas Tuchel melakukan eksperimen di pertandingan ini. Dia tidak menerapkan formasi 3 center back, tapi justru dia menerapkan formasi 4 back sejajar ya. Jadi formasinya berubah menjadi 4-3-3. Nah, dengan merubah formasi menjadi 4-3-3, maka saya melihat bahwa pressing dari para pemain Chelsea di lini tengah itu berkurang. Dan pergerakan para pemain dari sektor flank itu jelas tidak mengganggu para pemain Brentford yang bermain solid di lini pertahanan dan juga kreatif di tengah. Memang Chelsea mendapatkan banyak peluang di babak pertama, tapi peluang-peluang tersebut juga tidak mudah mereka dapatkan. Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, kemudian Ziyech. Lebih banyak mereka mengandalkan passing-passing direct. Beda dengan para pemain Brentford, mereka bersabar, mereka tidak langsung keluar menyerang. Sepertinya nih, mereka sudah tahu game plan dari Chelsea ketika Tuchel itu merubah formasi dengan menempatkan 4 back sejajar. Maka itu terlihat para pemain Brentford itu tidak lama menguasai bola, tapi mereka cepat memberikan passing kepada satu sama lainnya. Memang Chelsea pertama-tama mencetak gol kan dari Rudiger. It's a good goal. Tapi selain gol dari Rudiger, di babak kedua saya tidak melihat banyak peluang dari Chelsea. Justru saya melihat bahwa Kante dipaksa untuk juga bisa ikut berjuang dalam urusan mencetak gol. Padahal kita tahu Kante adalah gelandang tengah yang juga biasa lebih banyak terlibat dalam proses membangun serangan dan juga dalam urusan menghentikan serangan balik dari para pemain tim lawan. Tapi ketika Kante pun keluar menyerang, ya terlihat lini pertahanan dari Chelsea tidak seperti biasanya dan tanpa 3 center back. Ya, terlihat ada ruang-ruang yang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brentford. Buktinya, teman-teman perlu melihat proses gol dari para pemain Brentford. Tidak ada yang namanya lucky goal. Tapi mereka murni mengandalkan 1 to 2 times passing, 1-2 kali passing untuk bisa membuka pertahanan dari Chelsea. Kenapa? Karena ada ruang yang terbuka. Tidak seperti biasanya para pemain Chelsea itu melakukan high pressing sampai ke tengah ketika ada 2 wingback. Tapi tanpa 2 wingback, terlihat ada ruang yang kosong di tengah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brentford, terutama Christian Eriksen yang telah menemukan formnya kembali untuk bisa menjadi otak permainan dari Brentford di pertandingan ini. Dan di luar dugaan, ketika Christian Eriksen sebelumnya telah divonis tidak bisa bermain sepak bola profesional, justru dia memberikan penampilan terbaiknya di pertandingan lawan Chelsea kemarin malam. Yang menurut saya dia adalah man of the match di pertandingan tersebut, teman-teman. Walaupun dia hanya mencetak 1 gol dan tidak memberikan assist, tapi dia bergerak aktif ketika para pemain Brentford itu membangun serangan. Dan jelas Brentford layak memenangi pertandingan ini, teman-teman, karena mereka bisa memanfaatkan penguasaan bola mereka untuk bisa membangun serangan yang efektif dengan mengandalkan passing yang cepat di antara satu sama lainnya ketika ada pemain yang menguasai bola, ada pemain lain yang melakukan pergerakan tanpa bola, dan ketika pertahanan dari Chelsea tidak rapat seperti biasanya saat mereka mengandalkan 3 center back, terlihat para pemain Brentford itu bisa mencuri kesempatan untuk mencetak 4 gol yang menurut saya bisa saja lebih. Memang Brentford tidak mendapatkan banyak peluang sih di babak pertama, but still yang diperlukan itu kan ketika para pemain Brentford itu bisa mengimbangi para pemain Chelsea di babak kedua. Mereka sudah tertinggal loh, ternyata mereka bisa comeback mencetak 4 gol. Nah, di sini sekarang menjadi pelajaran untuk Thomas Tuchel bahwa dia tidak boleh melakukan eksperimen
Walaupun ini lawan salah satu tim promosi, tapi seharusnya tetap serius dan mengandalkan formasi yang sama. Konsep permainannya tetap sama, melakukan pressing, tapi kita tahu ada ruang-ruang yang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brentford. And now to the third match, Manchester United versus Leicester City. In a normal day, di hari yang normal, ini pertandingan yang mudah untuk Manchester United. Mereka bermain di kandang sendiri, mereka punya Bruno, mereka punya Fred, mereka punya Varane, penjaga gawangnya De Gea, ada Sancho, ada Elanga. Ini seharusnya pertandingan ini milik Manchester United. Tapi masalahnya adalah dalam urusan menjalin kerjasama. Elanga, Sancho bermain terpisah, tidak sebagai satu unit. Bruno berjuang sendirian. Bruno bermain sebagai striker palsu alias false nine. Dia mendapatkan banyak peluang di match ini. Finishingnya tidak bagus. Memang karena dia, MU bisa mencetak gol melalui Fred ketika Fred memanfaatkan rebound. Tapi selain itu, saya tidak melihat peran besar dari Bruno Fernandes. Dia terlihat frustrasi di pertandingan ini, walaupun dia adalah pemain yang paling mengancam gawang dari Leicester City, gawang dari Schmeichel. But MU perlu bermain sebagai satu unit, sebagai tim. Tanpa Cristiano Ronaldo, di sini terlihat bahwa Manchester United kehilangan sosok yang punya kemampuan untuk bisa memompa motivasi para pemain Manchester United dalam situasi yang sulit. Sehingga ketika bola itu lebih sering diberikan kepada Bruno ataupun kepada Elanga, itu bisa diblok oleh para pemain Leicester. Dan di menit-menit awal sebetulnya para pemain Leicester lebih banyak membangun serangan. Mereka bahkan mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol dari 2 kali situasi free kick. Justru para pemain MU di menit-menit awal tampak panik ketika para pemain Leicester itu membangun serangan. Buktinya Shaw melakukan pelanggaran keras kepada James Justin yang sebetulnya dia tidak berada dalam situasi yang bahaya. Sehingga dia mendapatkan kartu kuning kan, Luke Shaw. Dan bagusnya justru untuk Manchester United, Varane dan Maguire ini kompak. Itu sangat penting. Maka itu tidak banyak peluang dari para pemain Leicester. Walaupun sejumlah peluang yang mereka dapat itu adalah peluang-peluang yang berbahaya. Dan ketika kita lihat para pemain MU itu keluar menyerang, tampak mereka sulit untuk bisa recover position di tengah. Maka itu terlihat bahwa Maguire dan Varane beberapa kali naik mendekati lini tengah untuk bisa mencegah para pemain Leicester membangun counter yang cepat yang bisa menciptakan peluang ke gawang dari De Gea. And Leicester can score a goal, very good goal. Iheanacho, pemain yang mengganggu terus lini pertahanan dari Manchester United, umpan dari Maddison, dia bisa menyelinap di antara para pemain MU di dalam kotak penalti, dia bisa mencetak gol dengan diving header. Nah, MU perlu comeback tentu. Tidak akan mudah, dan mau tidak mau mereka perlu mengandalkan passing-passing yang cepat, yang akhirnya mereka bisa mencetak gol penyama kedudukan melalui Fred. Bruno kembali mendapatkan peluang untuk mencetak gol setelah di babak pertama. Seharusnya dia mencetak gol itu ketika dia mendapatkan umpan dari Fred. Gak ngerti kenapa dia bisa miss, padahal dia baru saja memperpanjang kontraknya dan dia dianggap sebagai salah satu pemain bintang di Manchester United untuk saat ini. Tapi tanpa Cristiano Ronaldo, terlihat pergerakan dari Bruno masih bisa dimonitor dengan baik oleh para pemain Leicester. Dia tidak mendapatkan banyak peluang yang berbahaya. 2 peluang, 1 dia miss, dua-duanya dia miss. Tapi di peluang kedua yang dia miss ini, Fred bisa memanfaatkan bola rebound tersebut untuk mencetak gol. Menjadi 1-1, ya saya kira MU akan keluar menyerang untuk mencetak gol. Betul, MU keluar tetap menyerang untuk mencetak gol, tapi mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang. Justru Leicester mendapatkan 1 peluang yang seharusnya gol itu dari Fofana yang bisa di-save oleh De Gea. Kemudian saya kira itu Maddison sudah mencetak gol, tapi ternyata ada VAR check dan review dan dianggap Iheanacho telah melanggar Varane. Memang terlihat ada kontak dengan kaki Varane sehingga gol dari Leicester dianulir. Seandainya tidak ada teknologi VAR, maka Manchester United akan kalah di pertandingan semalam. Tapi ya jelas itu adalah foul kepada Varane, dan dengan hasil seri ini tidak juga memberikan peluang besar untuk Manchester United agar bisa berada di top 4 zone akhir musim ini. Semakin sulit untuk Manchester United, teman-teman, dan tentu Ralf Rangnick sekarang mendapatkan beban lebih besar lagi. Tinggal sekarang bagaimana nanti di next match, MU bisa bangkit atau tidak. Dan terlihat jelas kan sekarang bahwa MU butuh sosok Cristiano Ronaldo. Karena tidak ada striker lainnya lagi. Greenwood kita tahu sudah tidak bisa lagi membela Manchester United. So, Liverpool win, mereka pepet Manchester City juga win, tapi saya tidak nonton pertandingan tersebut. Chelsea kalah, berarti Chelsea sudah keluar dari perburuan gelar.
Yang saya khawatirkan sebagai fan Real Madrid bahwa sepertinya Chelsea prank nih di pertandingan lawan Brentford, tidak ingin menunjukkan permainan terbaik mereka karena mereka akan lawan Real Madrid di Champions League nanti. Tentu sebelum kekalahan ini juga memang Chelsea tidak akan bisa mengejar City ataupun Liverpool dengan selisih poin yang cukup jauh. Jadi ya tampaknya itu yang membuat Tuchel melakukan eksperimen di pertandingan ini dan ternyata itu menjadi bumerang. Mereka kalah telak, tapi kita tahu bahwa Chelsea akan berjuang lagi habis-habisan di Champions League karena di sana juga kita tahu prize money-nya cukup besar dan tentu prestisnya juga bagus, dan Chelsea masih punya target untuk mempertahankan gelar mereka sebagai juara Champions League yang mereka raih musim lalu. Kemudian Manchester United dengan hasil seri tersebut lebih menyulitkan tentunya bagi para pemain dari Manchester United di next match karena kita tahu hasil seri ini bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Seharusnya Manchester United itu bisa memenangi pertandingan lawan Leicester, tapi lagi-lagi kita melihat karena kurangnya teamwork, ya ini yang selalu menjadi masalah nih di Manchester United sejak ditangani oleh Ralf Rangnick. Ya mereka gagal meraih kemenangan di pertandingan lawan Leicester. Ya kita tunggu saja nanti pertandingan dari Arsenal dan juga pertandingan dari Tottenham Hotspur, karena kita tahu bahwa Arsenal dan juga Tottenham Hotspur bersaing dengan Manchester United agar bisa mendapatkan tempat keempat ya, atau peringkat nomor 4 di akhir musim ini supaya mereka bisa bermain di Champions League musim depan. No hate, only football, salam sepak bola.